era digital saat ini, layanan pinjaman online dan pay later semakin mudah diakses oleh siapa saja. Hanya dengan beberapa klik di aplikasi, dana tunai atau fasilitas beli sekarang, bayar nanti, ini sudah bisa digunakan. Bagi sebagian orang, kemudahan ini tentu saja terasa sangat membantu, terutama saat kebutuhan mendesak dan datang tiba-tiba. Namun di balik manfaatnya, ternyata tidak sedikit orang yang justru terjebak dalam siklus utang yang tidak sehat. Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, hingga bulan Juni tahun ini, total utang masyarakat Indonesia di layanan pay later mencapai 31,55 triliun rupiah. Bayangkan, untuk itu apa saja strategi yang efektif dalam mengelola keuangan dan juga bagaimana lebih bijak ya memilih opsi pinjaman. Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Di tengah sorotan tajam terhadap kondisi ekonomi nasional, angka penggunaan layanan pay later di Indonesia terus meroket dan kini menembus angka fantastis, yaitu lebih dari 31 triliun rupiah per Juni 2025. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat, tetapi juga memperlihatkan celah besar dalam literasi keuangan, terutama di kalangan generasi muda. Di sisi lain, para pekerja di Jakarta menghadapi tantangan keuangan yang tak kalah pelik. Riset terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan pekerja urban nyaris habis hanya untuk ongkos transportasi dan kebutuhan dasar harian. Dengan upah yang stagnan dan biaya hidup yang terus naik, ruang untuk menabung atau berinvestasi menjadi semakin sempit, mendorong sebagian orang memilih jalan pintas melalui pinjaman online demi menambal pengeluaran bulanan. Situasi ini mencerminkan isu yang lebih luas, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manajemen keuangan yang sehat di tengah derasnya godaan gaya hidup yang instan. Ketika tekanan ekonomi global berdampak pada nilai tukar, inflasi, dan daya beli, edukasi finansial bukan lagi sekadar wacana, tetapi menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun ketahanan ekonomi individu dan kolektif. Generasi milenial dan generasi Z sudah tidak asing lagi dengan layanan Buy Now, Pay Later atau Pay Later. Layanan ini kerap menjadi alternatif pembayaran bagi orang-orang yang tidak memiliki kartu kredit. Akan tetapi kemudahan penggunaan Pay Later ini ternyata bisa menjadi bumerang untuk diri sendiri sebab kebiasaan impulsif dan konsumtif ternyata bisa menjadi ancaman serius terhadap kondisi keuangan kita. Nah, agar kita lebih bijak dalam memilih pinjaman, langsung saja kita tanyakan kepada perencana keuangan kita yang sudah hadir di studio bersama saya saat ini, Rista Swestika. Mbak Rista, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Sehat? Desi. Alhamdulillah sehat. Happy Dompetnya, banget. dompetnya juga sehat. Alhamdulillah dompetnya sehat. Itu yang selalu saya tanyakan loh Mbak Desi kepada Iya. peserta. Hari ini Bapak Ibu sehat, dompetnya sehat, langsung diem. Gitu. Langsung diam. Apalagi kesehatannya sehat, itu juga diam. Juga diam gitu. juga tuh, Apalagi dompetnya tidak sehat, kesehatan tidak sehat, wah itu bisa itu malapetaka ya. Betul. Nah, 31,55 triliun ini utang gara-gara pay later. Jadi masyarakatnya berutang, negara juga banyak utang. Kita semua hidup dalam lilitan utang. Wah, ini sesuatu yang tidak bisa sustainable, sangat membahayakan. Apalagi sekarang itu kita tidak bisa hidup tanpa uang. Money makes the world go round. Betul. Ya. Nah, dengan 31,55 triliun ini tahun Juni 2025, sementara itu pay later ini kan sesuatu yang baru ya. Baru, 10 tahun yang lalu kan tidak ada. Ini Belum kan baru ada. beberapa Sejak tahun. COVID-19 Sejak ini COVID-19 gitu. ini kita menggunakan aplikasi dan kita melakukan semua sifatnya online, ternyata bisa membayar sesuatu juga dengan pay later. Kalau dilihat itu profil pengguna pay later itu rata-rata siapa sih di Indonesia? Kalau misalnya kita lihat nih Mbak Desi, ini cukup menarik gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, siapa sih pengguna pay later berdasarkan data dari BPS atau Otoritas Jasa Keuangan gitu ya. Ya kita sebagai perencana keuangan sering banget nih Mbak cari datanya. Ternyata penggunanya adalah kebanyakan milenial dan Gen Z.
gitu ya. Kenapa? Karena mereka bangun tidur sampai sebelum tidur itu yang dilihat siapa coba Mbak Desi? Ya, nah, Ya, temennya. yang dilihat temennya gitu Lebih ya. Handphone, disayang gitu ya. daripada pasangan, Yes, pasangan betul, sejati gitu. adalah Jadi gadgetnya. karena bangun tidur sama sebelum tidur yang dilihat adalah handphone, makanya kita mudah sekali melihat sosial media, kemudian pusing dikit kita melihat ada apa sih di keranjang orange, ada apa sih di keranjang hijau gitu ya. Jadi para penggunanya paling banyak adalah generasi Gen Z dan milenial. Jadi berarti berumur antara Yes. 18 sampai 18 sampai dengan 35 tahun. Terus kalau ditanya gitu ya, bagaimana dengan gendernya, laki-laki atau perempuan? Nah ini yang lebih menarik gitu ya, bahwa penggunanya kebanyakan adalah perempuan nih Mbak Desi. Perempuan berapa persen? Perempuan lebih dibandingkan dengan laki-laki gitu. Nggak beda jauh sih gitu, tapi kalau berdasarkan angka itu ya perempuan paling tinggi. Gitu. Karena kan kalau misalnya kita belanja gitu ya, perempuan itu lucu dikit beli gitu. Jadi itu Impulsive seringan, buying. impulsive buying. Sedangkan kalau laki-laki atau pria itu kan jarang banget belanja. Jarang tapi banget, tapi sekali beli sekali belanja bisa harganya. harganya luar biasa gitu. Jadi kalau berdasarkan data memang peminatnya adalah milenial sama Gen Z, tapi berdasarkan gender paling banyaknya adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Iya. Gitu. Nah setelah itu kira-kira jumlah ya yang ini pay later itu jumlah Ya. yang digunakan ataupun jumlah utang rata-rata yang dimiliki oleh Gen Z ini. Oke, rata-rata kan kalau misalnya kita ngutang di pay later itu kan mulai range-nya misalnya dari 100.000 itu udah bisa tuh Mbak Desi gitu ya. Dan kebanyakan kita itu di angka itu di up itu di angka 5 jutaan sampai 5 jutaan. Dari 100.000 sampai dengan 5 jutaan. Mereka juga memberikan range pinjaman juga nggak tinggi-tinggi tuh Mbak Desi, nggak seperti kartu kredit atau misalnya kita langsung datang ke perbankan gitu ya. Jadi dilihat juga gitu. Ada yang misalnya minjem cukup hanya 1 juta gitu ya. Jadi tergantung pemakaian. Contoh misalnya, aku mau beli gadget, harganya 3 jutaan nih Mbak Desi. Dicicil kan ada pilihannya tuh, apakah 1 bulan temponya, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan gitu. Jadi kalau kita lihat itu tergantung. Semakin kita sering menggunakan pay later, semakin limitnya ditambah gitu. Jadi ada nih kalau misalnya contoh, karena saya mencoba gitu ya untuk pengen tahu. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan bisa edukasi masyarakat tuh Mbak Desi gitu. Jadi kita coba, hari ini kita minjem 1 juta, lunas nih dalam waktunya. Nanti besok dalam pertengahan bulan kita tuh diinformasiin ada tambahan limit kredit sementara gitu. Yang tadinya kita cuma 1 juta langsung dikasih 5 juta Itu tuh Mbak buat Desi. bikin kita kecanduan juga Yes, kalau begitu. betul. Semakin Nah, lama semakin tergantung. Tapi betul. khusus untuk Gen Z ini setelah mereka meminjam ini kira-kira jumlah utang rata-rata Ya. yang mereka miliki. Nah, itu rata-rata berapa? saya pernah melihat nih Mbak, kita pernah terima gitu ya sesi konsultasi keuangan. Dan rata-rata saya lihat ada satu karyawan gitu ya punya utang di bukan hanya satu tempat ya pay later ya. Bisa 5, bisa 6 loh Mbak Desi gitu ya. Ada pay later, kemudian ada juga yang namanya pinjaman online. Baik dia secara legal maupun secara tidak legal gitu ya, ilegal ya gitu. Banyak banget. Padahal pendapatannya cuma 5 juta tapi utangnya dalam 1 bulan itu bisa 100% dari pendapatannya dia. Waduh, itu gimana cara Gitu. bayarnya? Nah, itu udah nggak bisa Itu lagi tuh, nanti Mbak harus Desi. berurusan dengan debt collector itu. Yes, biasanya mau seperti tidak itu. mau akhirnya kan tadi kesehatan mental terganggu bla bla bla. Jadi banyak sekali orang yang punya pendapatannya 5 juta tapi utang cicilannya itu bisa sampai 5 juta setiap bulan, bahkan bisa lebih tuh Mbak Desi. Nah ini fenomena masyarakat kita tuh seperti ini. Bahkan saya punya satu klien, dia itu punya utang, in totalnya itu dari produknya perbankan sama produknya pinjaman-pinjaman online gitu ya. Itu total dia punya utangnya ada di 15 jenis Mbak Desi. Di 15 jenis aplikasi. Jadi misalnya gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup atau- lubang. Gali lubang tutup lubang. Udah pasti. Kenapa? Karena setiap hari itu pasti dia akan ada yang jatuh tempo. Gitu dalam satu Jadi dia bulan pinjam tuh pasti untuk jatuh. memenuhi untuk Yes. membayar utang di aplikasi Betul. A, dia buka lagi di pay Buka later lagi, atau di betul. malam pinjaman Yes, online. betul. Jadi mau nggak mau dia gali lubang tutup lubang, betul kata Mbak Desi gitu. Yang hari ini contoh nih, yang satu ini dia udah jatuh tempo besok. Oke kita bayar, besok kita pinjam lagi untuk membayarin yang besok jatuh tempo lagi gitu. Jadi skemanya tuh terus-terus begitu. Nah ini yang biasanya yang dipilih itu 1 bulan atau Kebanyakan ya, 1 rata-rata tahun ya. atau Nah bagaimana? kebanyakan rata-rata masyarakat kita tuh mulainya adalah dengan coba 1 bulan dulu, gitu ya. Beli sekarang, bayarnya nanti. Tempo lah 1 Ya, bulan. namanya pay later. Yes, ya. betul. Begitu dia, oh sanggup nih gitu ya bayar setiap bulannya, oke. Masuklah dia ke dalam cicilan yang 3 bulan gitu ya. Kemudian setelah 3 bulan coba lagi yang ke karena 6 lebih bulan. besar ya Ya, utangnya. gitu ya. Kenapa? Karena kan kalau misalnya dia cicilannya jangka waktunya panjang, dia mencicilnya kan jadi lebih kecil tuh Mbak Desi. Tapi kalau misalnya jangka waktunya pendek kan dia langsung bayarnya juga lebih besar. Nah masyarakat kita ini quote unquote ngelihat misalnya
misalnya contoh, kita ngambil iPhone harganya 15 juta, kita cicil 12 bulan gitu ya. Cicilannya merasa 1,2 atau 1,5 kayaknya kecil dibandingkan dengan pendapatan kita. Itu baru satu utang. Tapi kalau misalnya besok dia termotivasi lagi, ada lagi yang lucu gitu ya, buka lagi, lama-kelamaan dia nggak sadar, kok cicilan aku udah sampai 5 juta ya gitu. Sementara Nah, mungkin inilah. penghasilannya mungkin hanya 2 kali lipat dari Yes, itu dan betul. tidak cukup lah untuk membiayai itu semua. Yes. Nah, ujung-ujungnya dari sini pay later ini sampai akhirnya menjadi galbay, gagal bayar. Sekarang rame banget malah gitu ya, banyak banget sosial media gitu ya, konten-konten yang bilang udah kalau punya utang di pay later atau misalnya dipinjol gitu ya, kalau kredit konsumtif itu sekarang namanya pinjol, Ya. tapi kalau kreditnya dia produktif itu namanya pindar, pinjaman daring. Ini udah berubah namanya nih gitu kan ya, Supaya lebih ya kan? elegan lah. Iya. Pinjol tuh kesannya itu Iya, sesuatu untuk yang membedakan negatif. gitu kan ya, karena teman-teman fintech juga nggak mau nih gitu kan ya. Saya bukan pinjol, saya pindar. Apa bedanya? Apa bedanya pinjaman juga gitu ya. Nah ini tadi tuh Mbak, kalau kita ngomongin gitu ya, si pinjol dan lain-lain ini gitu, masyarakat kita itu emang masih belum bisa membedakan gitu ya. Contoh nih misalnya, Riz aku tuh punya utang gitu ya, tadi di pinjol ini gitu ya. Pinjol 1, pinjol 2, pinjol 3 gitu. Ketika mereka tadi udah terbiasa berhutang, itu agak sulit nih Mbak. Gitu, ini udah kayak kita kecanduan loh utang ini. Gitu. Jadi kayak penyakit juga yang lama-kelamaan harus dibenerin juga. Nah, jadi ini ada berarti kita harus belajar ya. Belajar. Ini makanya penting ini Mbak Rista sini mengedukasi dan memberikan informasi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita yang secara konsumtif tapi tanpa justru membawa malapetaka bagi kehidupan kita. Iya. Siapa yang sih mau dikejar-kejar oleh debt collector ini ataupun Iya. hidup berhutang ya? Yes, tapi Nggak bisa tidur ya. nggak bisa Tapi tidur. Kita istirahat sebentar. Iya. Ini percakapan kita masih cukup panjang Mbak Rista, masih ada 4 segmen lagi. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani perencana keuangan Rista Swestika. Kita membahas bagaimana sih kalau kita pinjam uang juga secara cerdas ya, Yes, istilahnya betul. jangan sampai kita lebih banyak buntungnya daripada untungnya. Memang sekarang tuh godaan untuk membeli barang itu sangat besar ya, apalagi dengan kita platform-platform belanja online dan barang-barangnya dan skema-skema pembayarannya yang kita rasakan, wah ini ringan sekali, Ringan sekali, ini gampang betul. sekali Gampang gitu. banget Kalau kita lihat sekarang yang platform yang ini kan ada pay later, ada pinjaman online, Pinjaman online, kita- ada pindar ada gitu. pinjaman daring. Ya. Perbedaannya pay later itu seperti apa, pinjol itu dan atau pindar itu Ya. seperti apa yang membedakan dan untung ruginya, karena ini kan semua kan berbasis platform ya. Yes, oke. Kalau misalnya kita bicara tentang pay later ini kan adanya di dalam e-commerce pembelanjaan tuh Mbak Desi gitu ya. Jadi buat teman-teman harus bisa membedakan. Kalau pay later itu adalah sebuah gitu ya kemudahan gitu ya, sebuah akses kemudahan pembayaran yang ada di dalam e-commerce pembelian gitu atau pembelanjaan. Jadi buat teman-teman misalnya ada sebuah kebutuhan misalnya dalam skalanya urgent gitu Saya butuh ya. labubu ini karena Saya butuh semua labubu, orang saya punya memilikinya. labubu Ini gitu ya. nggak lengkap Iya, hidup nggak saya kalau lengkap nggak gitu punya kalau ini, nggak punya walaupun labubu. harganya juta-jutaan gitu. Ya itu tadi kan, tapi dia nggak punya uang nih Mbak gitu. Atau ada juga kriteria orang yang kayaknya kalau bayar cash itu kayaknya nyesek ngeluarin duit gitu ya. Jadi Iya. lebih baik kita ngutang aja. Nah jadi kita ngutang nih di aplikasi e-commerce ini gitu ya. Di mana bayarnya itu adalah nanti gitu ya. Barangnya dikirim dulu, bayarnya nanti. Nah bayarnya boleh dicicil. Apakah nanti tempo 1 bulan, apakah cicil 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Jadi inilah yang disebut dengan pay later gitu ya. Oke, Barangnya sebentar. beli sekarang. Jadi barangnya beli sekarang, bayarnya nanti. bayarnya nanti. Tapi apakah dengan membayar nanti itu harganya tetap si barang ini sama atau lebih mahal? Lah otomatis karena kan ini prosesnya jadi sama kayak cicilan nih Mbak Desi gitu ya. Berarti kan tadi ada bunganya, Jadi ada mereka biaya masih menerapkan administrasinya. bunga. Udah pasti Mbak Desi gitu. Nah ini yang masyarakat kita masih kurang jeli gitu ya. Yang dilihatnya adalah kemudahan melakukan pembayaran aja gitu ya. Artinya nanti barangnya datang, bayarnya nanti. Oh dia nanti deh gajian bulan depan. Oh kayaknya nanti dia bakal dapat bonus. Oh nanti bakal dapat THR. Oh nanti bakal dapat uang jalan, uang cuti dan lain-lain. Padahal itu kan uangnya belum tentu gitu ya. Jadi semua pay later, platform pay later itu pasti menerapkan bunga ya. Walaupun Pasti. mereka mengatakan oh ini cicilan tanpa bunga. Oh, pasti ada nggak bunganya, mungkin ya, pasti udah ada pasti gitu ya. Namanya kan proses kredit, keuntungannya dari mana sih Mbak Desi? Ya, gitu dan ya. biasanya bunganya kalau dibandingkan dengan bunga kartu kredit itu berapa? Oke, nah bunganya itu kan tadi sebenarnya gini, rata-ratanya adalah di angka 2,5% per bulan. Per bulan. 2,5% per bulan. Ya, jadi Nah, kalau
setahun contoh bisa misalnya udah kita ngutangnya 20-an. 1 juta gitu ya, terus cicilannya 3 bulan, bunganya 2,5%, tapi jangan lupa pada saat kita melakukan pinjaman di awal gitu ya, itu ada administrasinya, range-nya adalah 10.000 sampai dengan 50.000. Artinya kalau tadi kita nyicilnya selama 3 bulan, pinjaman 1 juta, berarti utang kita tuh jadi 1.135.000. Nah itu kan kita dibagi menjadi 3 bulan, nah itu jadi pasti ada Ya, gitu. jadi lebih mahal lah istilahnya. Yes, betul, pasti ketimbang lebih bayar mahal, duluan. nggak ada yang lebih murah gitu. Oke. Nah, kemudian tadi gitu ya, kemudian kita ngomongin pinjol. Pinjol ini adalah pinjaman online. Nah, pinjaman online ini biasanya cenderung dengan kita meminjam uang tuh Mbak Desi, gitu. Bukan untuk pembelian, tapi kebanyakan adalah untuk pinjaman uang gitu ya. Di platform yang Di khusus. platform khusus untuk pinjaman Ada yang online. legal, ada gitu. yang Ada ilegal. yang legal, ada Nah, yang ini juga ilegal. harus ada edukasinya nih, Betul, mana yang betul. mana Nah, yang kebanyakan kita bisa masyarakat kita ini adalah kejebaknya dengan yang ilegal nih Mbak Desi. Gitu, kebanyakan ilegal, wah gampang banget nih, mudah gitu ya, nggak Tapi pakai kan KYC dan kadang-kadang lain-lain. suka tidak tahu ya yang mana yang legal sama ilegal. Nah, itu ini bedakan masyarakat kita seharusnya bisa tahu mana sih pinjaman online yang legal, mana yang ilegal. Kan di dalam Otoritas Jasa Keuangan websitenya itu dilihat banyak banget Mbak, udah terdata gitu ya. Berapa sih sekarang pinjaman online ilegal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan? Artinya sudah diakui dan sudah disetujui. Tapi masyarakat kita balik lagi, edukasi dan membacanya rendah kan ya Mbak gitu. Jadi ketika ada iklan kayaknya kemudian udah langsung aja download tanpa melihat apakah ini terdaftar atau tidak, apakah ini legal ataupun sekarang ilegal melihatnya gitu. terdaftar kemana kita harus Ya, pergi? kita lihat di OJK itu ada Mbak, Otoritas Jasa Keuangan, di websitenya itu kita lihat. Beliau tuh selalu merilis gitu ya. OJK itu selalu merilis bahkan setiap bulan ataupun per 2 bulan mereka merilis data-data aplikasi-aplikasi yang memang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Inilah ketidaktahuan masyarakat kita untuk mengadunya kemana, untuk mengetahuinya kemana gitu. Jadi yang dilihatnya adalah sosial media aja. Iya, dan kadang-kadang kan mereka kan iklannya kan heboh ya, Iklannya biasanya heboh, kalau masif pinjaman banget. online. Tapi misalnya bukan saja membedakan, tapi jumlah pinjaman online yang ilegal dan legal itu lebih banyak yang mana Nah, sekarang? kalau kita lihat kebanyakan adalah banyaknya ilegal nih Mbak gitu ya. Itu Jadi dia mungkin juga salah satu penyebabnya karena lebih marak ya. ya lebih marah karena mereka iklannya juga sangat masif gitu, terutama di YouTube misalnya, wah itu iklannya juga luar biasa. Atau di aplikasi anak-anak kita bermain game itu juga udah diselundupin dengan iklan-iklan pinjol gitu ya Mbak Desi, baik secara legal maupun ilegal juga udah banyak gitu. Ya, nah biasanya kalau mereka ilegal, jadi apa yang harus kita Nah, waspadai? kalau misalnya tadi gitu ya, teman-teman memang ada kebutuhan untuk berhutang, yang pastikan yang pertama adalah satu, platform untuk kita melakukan pembelian atau misalnya tadi kita untuk berhutang gitu ya, pastikan dia terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita mau misalnya tadi beli secara kredit atau kita mau pinjam uang, kita pastikan berapa sih bunganya ya, harus transparansi ya, kita mesti lihat bunganya berapa yang dikenakan. Kalau misalnya dia ngambilnya bulanan, bunganya berapa, tahunan bunganya berapa. Kemudian yang perlu kita mitigasi resiko adalah kalau terjadi gagal bayar atau keterlambatan. Nah, ini gimana? Berapa denda yang diberikan kepada konsumen gitu ya. Kalau denda misalnya terlambat 1 bulan, kemudian terlambat 2 bulan, dan dendanya perhitungannya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya ternyata konsumen kita memang gagal bayar, nggak punya uang karena memang tadi resikonya kehilangan pekerjaan, bisnisnya nggak ada gitu ya, nggak ada uang sama sekali, bagaimana nih kita untuk mediasinya, prosesnya seperti apa? Nah, ini kita mesti cek. Nah, biasanya yang ada prosesnya itu kalau dia pinjol atau pay letternya itu adalah legal, terdaftar secara di Otoritas Jasa Keuangan. Tapi kalau yang ilegal, nah ini yang agak repot gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kita proses pengajuan, masyarakat kita tuh kebanyakan main klik aja tanpa dia membaca ketentuannya. Nah, ternyata nomor handphone kita udah di copy tuh. Iya, nanti teman-teman di grup WA-nya dikirimin semua. KTP-nya gitu ya, kemudian NPWP-nya mulai gitu. diteror. Ya, mulai diteror. Yang ngutang siapa, yang diteror siapa. Nah, ini kalau misalnya jadi kita memang bicara modusnya tentang kalau ilegal itu seperti itu. Iya. Untuk legalnya itu seperti apa dan mungkin cara-cara ataupun konsumen kan punya hak ya, walaupun mereka berutang kan harusnya ada dimediasi atau cara-cara sehingga mereka hak untuk bayar, dibantu untuk cara membayarnya juga bagaimana ya. Kita istirahat sebentar, Mbak Rista, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali.
Kembali bersama Insight Desi Anwar, saya ditemani perencana keuangan Rista Swestika. Kita bicara mengenai pinjaman online, pay later, pinjaman daring dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kan ini platform-platform yang legal dan ada aturannya, ya. Tapi ternyata pinjaman online juga kan banyak ilegalnya dan ini yang harus kita waspadai. Tapi kalau ilegal ya biasanya ciri-cirinya juga kita sudah ketahui. Kalau kita tidak bayar kan mereka menggunakan taktik-taktik yang istilahnya menakutkan, teror dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya pay later itu platformnya legal? Legal. Ada nggak yang pay laternya itu nggak legal? Kalau sejauh ini sih saya lihat rata-rata legal karena ya. berkaitan dengan e-commerce. Dengan e-commerce. Jadi misalnya kita mau beli ini bisa bayarnya nanti. Bisa bayarnya nanti. Nah, yang harus kita waspadai kan ini pinjaman online yang ilegal. Betul. Nah, tapi pinjaman yang legal ini perbedaannya apa? Sekarang kan kita sebutnya kan pindar ya, pinjaman daring untuk yang konsumtif ya, konsumtif dan produktif gitu ya. Jadi kita mesti lihat kalau misalnya kan ilegal udah jelas lah ya gitu. Kantornya juga kita nggak tahu di mana, kemudian kita juga nggak bisa ngelihat di sosial medianya itu dia di mana gitu ya. Kemudian kita nggak bisa tahu gitu ya. Kalau misalnya kita gagal bayar, kita mau ketemu dengan orangnya siapa untuk rekonsiliasi atau misalnya kita untuk untuk diskusi gitu segala macam kita juga nggak tahu. Tapi kalau untuk yang legal ini kan udah pasti. Satu, dia terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang kedua udah pasti ada kantornya gitu ya. Jadi kalau misalnya konsumen mengalami misalnya kesulitan keuangan, gagal bayar dan lain-lain, mereka bisa datang ke kantornya. Atau kalau belum datang ke kantor, telepon dulu customer service ya. Kalau misalnya saya mengalami keterlambatan, kalau misalnya ternyata saya mau tutup gitu ya, atau saya sudah nggak punya kemampuan, ini saya mesti datangnya kayak gimana? Pasti mereka akan mengarahkan gitu ya untuk datang ke kantor. Nanti di sana akan terjadi gitu ya untuk dilihat dialognya lah ya gitu. Kalau misalnya gagal bayar, pasti akan ada kemudahan-kemudahan atau keringan-keringanan untuk para konsumen gitu ya. Karena kan mereka diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kalau misalnya terjadi gagal bayar dan lain-lain, kemudian tidak ada titik temu, ini kan bisa dimasuk ke dalam Otoritas Jasa Keuangan, di mana kan mereka juga ada pos untuk pengaduan konsumen. Tapi kalau investasi kan ada namanya Satgas Waspada Investasi. Sama juga dengan pinjaman gitu ya, pinjaman pindar ini gitu ya, atau pinjol yang legal gitu ya. Nah ini juga bisa melakukan pengaduan gitu untuk melakukan mediasi antara tadi si pemberi pinjaman sama mereka sama konsumen gitu. Jadi Otoritas Jasa Keuangan juga punya wewenang itu tuh Mbak Desi. Ya, gitu. nah kan kita biasanya dalam melakukan pinjaman atau dalam menggunakan platform ini selalu kan ditanyakan data ya, apakah itu ya namanya, nomor teleponnya, HP-nya, alamat rumahnya, bahkan mungkin bisa harus uploading KTP dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana cara-cara OJK khususnya? Kalau kita bicara mengenai yang legal ya, karena yang ilegal juga kan bisa mengambil data-data dan lain sebagainya. Betul. Apa yang kita perlu ketahui? Bisa nggak misalnya kalau tadi kan disebut gali lubang untuk nutup lubang bisa sampai menggunakan 5 platform gitu. Ini kok bisa terjadi gitu? Kita memang boleh itu menggunakan platform sebanyak-banyaknya untuk meminjam dan juga untuk membayar utang kita. Sebenarnya kan sudah ada aturan ya. Kalau misalnya dari perbankan tuh ada aturan ya. Utang itu untuk customer itu nggak boleh lebih dari 30%. Jadi kalau misalnya lebih dari 30% biasanya pengajuan kredit kita akan tertolak. 30% gitu ya. Dari 30% dari pendapatan. Dari gitu. Pendapatan tiap bulan ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya pendapatan 10 juta, maka utang kita nggak boleh lebih dari 3 juta tiap bulan ya. Dari perbankan kan lebih jelas gitu ya. Mereka juga bisa mengecek nih konsumen ini atau nasabah ini mengajukan kredit, mereka udah punya kredit di mana aja sebelumnya. Kalau misalnya udah dilihat bahwa 30% angka skor kreditnya, maka akan tertolak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di dalam pinjaman daring gitu ya, atau misalnya pinjaman secara online ini kan nggak ada skor kreditnya nih Mbak Desi gitu ya. Jadi tadi kalau kemudahannya, karena lebih kemudah. Kan pinjol atau pindar ini kan dibuat untuk mempermudah buat teman-teman gitu ya. Yang tadi kata Mbak Desi di awal, kesulitan untuk mengakses kartu kredit gitu ya, karena persyaratannya panjang gitu ya, lebih clear gitu ya. Betul. Harus bukti bahwa tidak berutang, harus punya bukti punya alamat dan lain sebagainya kan. Nah, kalau ini kan kadang-kadang gampang sekali. Ini kan cuma tadi gitu ya, betul kata Mbak Desi, berdasarkan data-data kan juga harus real yang diberikan. Kalau kita bicara dengan pindar gitu ya, data-datanya harus real. Kemudian kita memang wajibkan untuk mengupload KTP gitu ya, atau misalnya ada NPWP-nya juga, tapi kayaknya NPWP jarang, kebanyakannya adalah KTP. Nah, dari sana kan mereka melihat gitu kan ya, paling mereka melakukannya melihat dari sosial media atau mereka juga melakukan dari BI checking-nya gitu ya. Selagi BI checking-nya bagus, maka itu akan di-approve gitu. Jadi tidak melihat skor kreditnya si klien ini tuh ya, utangnya tuh udah ada di mana aja tuh nggak ada, Mbak.
gitu. Karena memang tujuannya adalah memberikan kemudahan masyarakat untuk mengajukan pinjaman gitu dengan ya. jumlah yang Dengan mungkin jumlah tidak yang sebesar mungkin yang terbatas, untuk gitu. beli aset atau beli rumah gitu Betul, misalnya. betul. Pinjamannya itu pasti terbatas, Mbak. Contoh misalnya, kalau dia untuk kreditnya konsumtif, biasanya pinjamannya itu bertahap yang tadi aku bilang. Kalau dari pertama kali dia mencoba cicil 3 juta gitu ya, kemudian dia lancar, pasti akan ditawarin untuk naikin kredit limitnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia untuk yang kreditnya produktif, biasanya tergantung nih buat teman-teman UMKM nih biasanya. Jadi ada mulai misalnya pinjamannya itu misalnya up dari 10 juta sampai dengan di angka 500 juta. Tapi ini mesti dilihat dulu gitu ya. Performance-nya seperti apa. Kemudian bisnisnya seperti apa. Nah, ini harus mengupload kalau dia kreditnya produktif gitu ya. Tapi kalau hanya untuk konsumtif, hanya untuk KTP-nya aja. Yang penting KTP-nya nggak blur, maka dia akan tapi di-approve. KTP-nya itu bisa dilakukan di berapa? Ada limitnya nggak jumlah Nah, platform sebenarnya yang bisa aku digunakan pernah bahas untuk tuh. masuk ke online? Ke online gitu ya Mbak, pinjaman untuk ini? pengajuan ya gitu. Nah, sebenarnya berdasarkan satu KTP itu maksimal hanya di 3 platform Mbak Desi. 3 platform? 3 platform aja yang legal ya gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata di lapangan masih banyak juga yang misalnya satu KTP bisa ada 5 platform pinjamannya atau 10 platform, yang ini harus kita pertanyakan gitu ya. Nah, Bagaimana ini prosesnya terjadi, gitu. Mbak Rista? Kebanyakan saya pernah melihat nih dalam satu kasus ya, quote-unquote tidak semua nih Mbak Desi gitu. Tapi ada satu kenyataan bahwa tadi satu KTP ini bisa punya 5 atau dengan 10 gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita gitu. Bagaimana dalam proses pengajuannya? Bagaimana dengan proses KYC-nya tadi gitu ya. Kenapa kok permudahnya mudah banget gitu. Nah, ini di mana yang salah ini? Apakah harus ada supervisi yang lebih besar lagi dari OJK? Karena ya ini kan berarti dia utang di satu platform tidak bisa bayar, dia buka lagi sehingga akhirnya mungkin ya itu gagal bayar. Iya, gitu. sebenarnya sih sudah dikeluarin aturan bahwa tadi satu NIK atau satu KTP itu hanya bisa melakukan 3 transaksi. Kalau ternyata dalam faktanya di lapangan, berarti kan ini ada yang bermain gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ada contohnya gitu. Mbak Rista yang orang meminjam contoh lebih dari gitu ya. Kebetulan gitu ya, ini ada klien saya nih Mbak Desi gitu ya, dari sesi konsultasi gitu ya. Mereka karena kan saya sering ngangkat nih konten tentang utang, kemudian dia nge-DM gitu ya. Kemudian dia cerita bahwa Mbak tolong dong bantuin gitu. Saya udah stres banget, udah pengen bunuh diri, keluarga udah nggak ngakuin saya gitu ya, udah nggak punya duit, utangnya itu kebanyakan adalah bukan di ilegal tapi legal gitu ya, ada gabung-gabung, ada kartu kredit dan lain-lain. Tapi kalau dari pinjaman online-nya sendiri atau pindarnya itu juga lebih dari 3 tuh Mbak Desi. Nah, ini yang mesti kita pertanyakan gitu ya, apakah memang aturannya baru dibuat gitu kan ya, ini kita mesti lihat dulu gitu ya, baru diinformasin bahwa oh satu KTP hanya berlaku 3, kalau misalnya dia udah punya 3 kedetek 3 itu langsung di close gitu. Nah, ini harus bagaimana pengawasannya gitu. Nah, ini kalau misalnya lebih menarik lagi itu harus undang otoritas jasa keuangan nih Mbak Desi untuk membahas ini gitu ya. Kalau misalnya utang perbankan kan gampang sekali ya, gampang karena sekali. mereka semua online. Betul. Jadi sorry nggak bisa, ternyata masih punya utang di bank sini. itu, masih harus di dilunasin sini. dulu baru bisa meminjam gitu. Kalau di sini kan apalagi sudah ranah ini hutan belantara, apalagi kalau ilegal ya. Iya, kalau ilegal apalagi. Bahkan saya satu punya klien ilegalnya tuh dia punya bisa sampai dengan 10 Mbak Desi, gali lubang tutup lubang gitu. Terus bagaimana cara? Nah, kalau kayak gini kan banyak yang orang bilang gitu ya, quote-unquote gitu ya. Ada yang bilang ya udah nggak usah dibayar, atau ya udah itikat baik yang namanya tuh harus dibayar, ya udah ganti nomor handphone, ya banyak banget nih. Tapi balik lagi kalau misalnya masyarakat atau konsumen ada yang masalahnya baik dia legal maupun ilegal, saran saya adalah bikin pengaduan gitu ya ke otoritas jasa keuangan, kemudian ada ke dalam satgas waspadanya juga gitu ya, bikin laporan ke sana, nanti mereka yang akan membantu bagaimana sih solusinya gitu. Karena kita nggak bisa bilang oh nanti udah ganti nomor handphone, oh udah yang lain-lain gitu. Ada 10 nomor handphone. Ya kan, udah ganti aja ya. Kita juga nggak bisa mendidik masyarakat dengan cara seperti itu gitu ya. Karena habit berhutang ini kalau tidak dibenarkan mindsetnya, ini akan menjadi repot ke depannya. Karena kita bicara hidup bukan saat ini aja kan Mbak Desi gitu. Dan menggunakan KTP itu rata-rata yang mengupload itu mereka ini. Nah, asli KTP-nya. KTP-nya asli. Ada juga yang sekarang nih, jangan minjemin KTP dengan orang lain meski itu keluarga sendiri sekalipun. Ada yang orang pinjam KTP dia nggak ngutang tapi KTP-nya digunain. Nah, bisa dia proof ini, jangan pernah meminjamkan KTP ke orang lain. Betul. Ya. Bisa disalahgunakan. Betul. Apalagi itu keluarga. Ya, kalau keluarga udah pinjam dong KTP-nya gitu. Ternyata digunain untuk mengajukan pinjaman. Ya, dan di situ gitu. Dari KTP kan ada alamat. Yes, nanti yang ada kan didatengin ya. Iya. Perlu ya edukasi seperti ini dan bagaimana karena memang ya kalau kita untuk beli barang konsumtif kadang-kadang kan impulse buying ya. Yes, betul. Kapan kita perlu dan kapan kita seharusnya menggunakan pay later dan juga berapa sih harusnya idealnya kemampuan kita untuk berutang sehingga kita bisa membayarnya dengan
dengan baik lah, Dengan supaya baik, tidak gitu jadi beban. Oke, sebenarnya gini. Kita istirahat sebentar. Oke, tapi baik. Kita akan kembali dengan jawabannya setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani perencana keuangan Rista Swestika. Kita sekarang sedang diedukasi untuk bagaimana merencanakan keuangan kita, apalagi kalau gaji pas-pasan tapi banyak maunya. Dan banyak maunya ini sangat sekarang mudah untuk dipenuhi karena di mana-mana kita memiliki yang namanya e-commerce, itu dengan mudah kita dapatkan dengan yang namanya sistem pay later. Kita lihat tadi ini suatu platform yang sangat-sangat diminati oleh para Gen Z sama milenial karena gampang, mudah, bisa kalau pinjam misalnya 100.000 sampai 5 juta. Nah, pay later ini tapi ternyata cukup ya membantu roda perekonomian kalau memang ini berjalan dengan baik. Masalahnya kalau jadi utang macet. Nah, kalau pay later ini dari segi kalau bank kan ada NPL-nya ya, non performing loan-nya, itu berapa? Harusnya secara logika lebih kecil dong, karena kan jumlahnya pinjamannya kan juga lebih kecil. Atau sebenarnya gini nih Mbak, kalau misalnya kan tadi pay later ya, kita bicara tentang pay later. Kalau dia gagal bayar dan lain-lain gitu ya, karena tadi kemudahan, sebenarnya ada dampaknya juga loh ya. Dampaknya bukan hanya untuk individu, bukan hanya untuk kepada perekonomian gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat misalnya gini ya, Riz tadi kalau gagal bayar itu seperti apa gitu ya. Ini yang harus kita perhatikan nih Mbak Desi gitu ya. Sebenarnya pay later itu sebenarnya bisa membantu masyarakat kita gitu ya. Tapi kalau dia gagal bayar, ini bakal masuk nggak sih ke dalam sistem SID atau slick debiturnya klien? Akan masuk kalau kita bicara pay letternya adalah legal tuh Mbak Desi. Tapi kalau ilegal kan enggak gitu. Jadi akan mempengaruhi nih kredit scoringnya si konsumen atau nasabah ini gitu. Kalau misalnya next dia mau ngambil pinjaman di tempat lain itu nggak bisa. Dia sudah di blacklist. Gitu, di blacklist. Kenapa? Karena tadi dia ini nyambung karena dia legal. Gitu. Tapi kalau yang ilegal bebas-bebas aja. Bebas-bebas gitu. saja, makanya bisa. Tapi ya bebas-bebas tapi dari segi beban mental. Beban mentalnya. Mental gitu. beban kepada keluarga. Sosial soalnya hukumannya. Gitu. Itu bisa menjadi masalah. Nah kita sebutkan tadi ada 31,55 triliun dan sampai saat ini utang istilahnya yang dalam pay later ini kan besar sekali kan dari segi dampak perekonomiannya. Nah di barang kita bicara apa sih yang paling sering dibeli untuk menggunakan pay later ini? Iya, nah tadi kan banyak karena banget ini ya. sangat mencerminkan ya lifestyle atau kebutuhan masyarakat. Setiap orang kan pasti kebutuhannya beda-beda nih Mbak Desi gitu ya. Ada yang orang minjem di pay later gitu ya, beli dengan pay later untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Artinya contoh misalnya sembako. Misalnya beli susu anak, beli pampers anak gitu kan ya. Ini kebanyakannya di situ gitu. Yang kecil-kecil gitu ya, yang kecil-kecil belanja bulanan gitu ya. Kan murah nih, di e-commerce ini murah, di itu murah gitu ya. Ada buy one get one. Nah itu gitu. Jadi untuk yang untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, itu sering digunakan. Itu sering digunakan gitu. Kemudian apalagi gadget terutama gitu ya. Paparan gadget itu kan udah banyak banget nih Mbak Desi untuk yang namanya elektronik gitu ya. Nah, itu banyak juga yang bisa dibeli. Lagi-lagi apalagi kalau kita perempuan itu baju, hijab, make up itu kan lumayan Mbak Desi. Jadi produk-produk yang dibeli adalah produk-produk yang memang dibutuhkan gitu ya. Dibutuhkan, diinginkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah dibutuhkan sama diinginkan beda loh. Nah betul. Misalnya kan kita tidak perlu beli make up atau gadget kan setiap bulan gitu. Tapi rata-rata kalau Gen Z belanja ini mereka apa sih yang mereka lebih ke lifestyle-nya atau lebih ke kalau misalnya lebih milenial atau punya keluarga atau punya household ya kebutuhan gitu ya. Jadi bagi lagi ada yang misalnya dia sudah berumah tangga kebutuhannya nih Mbak Desi kayak tadi sembako dan lain-lain gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga nih orang yang berumah tangga entah itu suami, entah istri, entah laki-laki, perempuan kalau ngeliat yang namanya e-commerce ada barang lucu pasti dibeli kan. Gitu. Bedanya adalah kalau laki-laki belinya barang elektronik, kalau perempuan belinya adalah kayak tadi untuk mempercantik diri, kayak skincare gitu ya. Mumpung murah nih. Ya, mumpung murah nih murah, gitu. Tapi sering banyak. Ya kan, make up gitu, baju, sepatu itu murah. Biasanya belinya di situ. Nah, terutama kayak Gen Z dan lain-lain gitu ya. Kebanyakan belinya di mana? Balik lagi tuh. Ada yang tadi sama, kalau dia laki-laki kebanyakan elektronik, kalau perempuan kebanyakan hal-hal yang lucu. Misalnya hiasan lucu, jepit lucu, anting lucu gitu ya. Make up lagi diskon gitu atau
misalnya skincarean, pengen putih, pengen udah banyak Kan banget. Gitu. lagi tren, Lagi apalagi tren, untuk anak-anak gitu. kan juga banyak yang mereka bisa beli ya. Bisa Anak-anak beli, juga kan gitu. sekarang terpapar ya dengan Betul, ini betul. gaya Gitu. hidup konsumtif. Betul, apalagi misalnya tadi mereka punya idola di sosial media gitu ya, idolanya cantik banget pakai apa, mesti lihat langsung di e-commerce gitu ya. Oh iya ya, idolaku tuh influencer yang aku suka gitu ya, kayaknya belinya lipstick ini aku beli deh gitu. Tapi kebanyakan rata-rata itu tadi membedakan laki-laki dan perempuan, kemudian yang sudah berumah tangga ataupun enggak gitu. Ya, tapi idealnya ya, ini kapan kita menggunakan pay later, kapan kita membayar dengan cash. Oke. Gitu. Nah, sekarang balik lagi, ada kebutuhan dan keinginan yang kata Mbak Desi tadi gitu ya. Segala sesuatu yang berbentuknya adalah kebutuhan dan urgent gitu ya. Urgent harus dipenuhin gitu ya. Maka boleh nih kita berhutang, tapi syaratnya adalah lihat dulu kemampuan keuangan kita bisa nggak nantinya untuk membayar hutang tersebut. Sebenarnya kan hutang nggak ada yang melarang Mbak Desi. Ya kan, aku Justru, Mbak Desi nggak boleh ada yang ngelarang gitu ya, bebas-bebas Justru aja. smart shopping ini Gitu. kita bisa berutang. Ya. Betul, betul. Nah contoh misalnya, ini lagi diskon nih, ini ada kebutuhan. Dan dalam kebutuhan aku ada listnya misalnya, yang sudah berumah tangga beli Pampers misalnya buat putra-putrinya gitu ya, masih kecil. Beli nih, ternyata di sini itu murah banget dan kita udah punya budgetnya gitu ya. Kalau misalnya memang ada kebutuhan dan punya budgetnya, bayar cash. Mau ngapain ditunda-tunda, kan udah ada budgetnya. Tapi beda cerita, ternyata ini adalah urgent banget gitu. Kita nih misalnya Gen Z, kita sebagai content creator gitu ya, ada pekerjaan yang mendesak yang ternyata laptop kita tuh udah nggak bisa tuh Mbak Desi gitu ya, urgent banget, tapi uangnya juga belum cair nih gitu ya. Oke, berarti kita ambil nih proses cicilan, tapi kita mesti melihat kira-kira nanti dalam project ini kita dapatnya di angka berapa dan dia akan cair di kapan nih gitu, karena ini harus melihat jatuh temponya, jangan-jangan nanti uangnya cair, ininya udah jatuh tempo gitu ya, ini belum cair. Nah jadi kita mesti lihat dulu, berarti kita harus mitigasi resikonya. Nah kalau dalam prosesnya seperti itu, maka boleh nih kita untuk berhutang. Kenapa? Karena tadi bayarnya uangnya udah kelihatan. Dan ini digunakan untuk sesuatu yang produktif, bukan konsumtif gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang gini, Jadi aduh, investasi lah, ini jadikan aset, jadi bukan aset untuk liability. dapetin. Betul. Contoh misalnya, aduh aku ngeliat Mbak Desi kayaknya rambutnya bagus banget nih. Pakai apa ya cat rambutnya? Terus aku lihat, oh murah nih, lagi bisa dicicil, buy one get one, atau misalnya buy two get three gitu ya. Tapi bisa dicicil 3 bulan, aku beli deh. Butuh nggak butuh tuh Mbak Desi. Nah, jadi kalau yang kondisi kayak gini kayaknya nggak perlu banget gitu. Itu karena hanya untuk keinginan aja. Untuk menyenangkan hormon salah satu untuk menyenangkan kita ya jangan gitu. Iya. Jadi lihat skala Untuk ini prioritasnya. dopamine. Ini karena kalau lama-kelamaan kan ini memang seperti kecanduan juga ya. Kecanduan. Apalagi kalau kita menghabiskan waktu scrolling, Yes, mindless betul. scrolling. Oh ternyata punya ini, Punya ini, dan punya lain ini, sebagainya. gitu, betul. Nah itu, karena namanya kan impulse buying dan gaya hidup yang konsumtif itu kadang-kadang kita tidak merencanakan sesuatu. Iya. Ya pasti tiba-tiba ada tren yang kita ingin menjadi bagian dari itu. Jadi merencanakan ini bagaimana Seperti apa, memulainya. gitu ya. Oke, Mbak Rista, sebenarnya dan sampai kita sekarang saya mau klik yang namanya pay later dan saya akan pilih untuk 1 bulan, untuk 3 bulan, untuk 1 1 tahun tahun. ini bagaimana logika merumuskan perencanaan ini untuk diimplementasi itu seperti apa? Oke, perencanaan keuangannya ya. Oke, jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya kita punya pendapatan gitu ya, kita pendapatannya 5 juta misalnya. Bagaimana sih proses pengaturannya dulu? Biar kalau misalnya nanti kita mau berhutang, kita masih bisa bayarnya gitu ya. Tapi jangan juga utang ini dijadikan kebiasaan yang akhirnya kita jadi impulsif buying. Jangan juga gitu ya. Jadi yang pertama adalah satu, kita punya kesadaran keuangan dulu Mbak Desi. Namanya financial self-awareness. Karena kalau kita nggak punya kesadaran, kita akan menggampangkan uang gitu ya. Tapi kalau kita punya kesadaran, start kita tuh punya uang 5 juta ya tiap bulan, kita dapetinnya nggak mudah ya, membarter waktu, tenaga, emosi untuk sejumlah uang yang masuk ke rekening. Hari ini dapat, besok belum tentu gitu ya. Karena kan kita sebagai karyawan, satu kesadaran keuangan. Oke. Yes. Untuk selebihnya kita break sebentar. Oke. Masih ada satu segmen, tapi ini penting ini. Bagian mungkin paling penting dalam diskusi kita ini, bagaimana melakukan perencanaan keuangan kita sehingga kita bisa berutang, tapi kita bisa juga membayarnya tepat waktu. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kita bersama perencana keuangan Rista Swestika. Kita sekarang kepada bagian yang paling penting dalam diskusi ini, bagaimana merencanakan keuangan kita supaya kita bisa menikmati hidup tanpa terlalu banyak
beban mental, tidak terjerat utang, tapi kita juga bisa menikmati hal-hal yang sifatnya gaya hidup lah, konsumtif, tapi dalam tentu saja batas-batas yang wajar, jangan sampai jadi kecanduan. Setiap scrolling, biasanya kalau orang scrolling e-commerce pasti langsung itu bawaannya ada check out ya. Iya, dan kalau kita melakukannya tiap hari, terus shopping cart-nya tiap hari kita isi, nah ini bagaimana tadi? Pertama itu adalah kesadaran keuangan. Caranya sampai sana tuh bagaimana? Oke, jadi kalau untuk kita menghindari apapun lah kita bicara untuk gimana caranya berhutang itu bisa lebih produktif, gimana caranya gitu ya. Jadi yang pertama itu kita harus punya kesadaran keuangan atau financial self awareness. Karena kalau kita nggak punya kesadaran keuangan, kita akan meremehkan uang. Udah gampang aja nanti dapat uang, udah tenang aja. Kan ada pay later. Gitu, tenang aja ada pay later. Jadi kita menggampangkan gitu. Tapi kalau kita punya kesadaran bahwa oh iya ya, startnya kita udah tahu nih kita punya pendapatan kita di angka misalnya 1 kali UMR atau 2 kali UMR gitu ya. Contoh, kita punya pendapatan di angka misalnya 10 juta misalnya. Dari 10 juta ini kita dapetinnya nggak mudah loh ya, membarter waktu, tenaga, emosi dengan sejumlah uang yang dimasukin ke rekening kita. Dan dalam uang ini juga gitu ya, kita pasti ada resiko karena kita manusia sama uang itu sama-sama bisa aja nggak ada di dunia tuh Mbak Desi gitu ya. Dan kita dapetin uang itu harus kerja dan dalam kondisi sehat. Itu dulu tuh, kesadaran itu dulu. Nah kalau udah kesadaran ini dibangun, tidak ada apresiasi terhadap bagaimana kita menghasilkan uang itu. Betul. Beda ya kalau misalnya uangnya dari orang tua. Beda kalau orang tua gampang, orang tuanya masih ada gitu. Tapi tetap juga harus punya kesadaran, orang tuanya kan nggak selamanya gitu ya. Nah jadi yang pertama punya kesadaran, yang kemudian yang kedua punya tujuan keuangan. Karena tujuan keuangan ini nanti akan jadi maps buat kita. Uang ini mau kita arahkan kemana? Gitu ya, mau kita keluarinnya kemana gitu ya. Oke, holiday gitu ya. Jadi ada pos-posnya untuk yang menjadi maps kita bahwa oh iya ketika nanti masuk gaji tanggal 25 sebesar 10 juta, ini mau kemana aja. Oke, buat kebutuhannya berapa persentasenya, buat kewajibannya berapa persentasenya, buat keinginannya berapa persentasenya. Jadi bukan berarti dalam uang kita itu nggak ada anggaran untuk beli barang, nggak ada anggaran untuk seneng-seneng, nggak ada anggaran untuk liburan, ada gitu. Cuma dalam porsinya adalah yuk kita porsinya sesuai ideal dulu. Oke, kalau sekarang 10 juta ini dan kalau sekarang saya lihat ya kalau di Jabodetabek atau Jakarta itu hampir 2 juta saja sudah diperlukan untuk transportasi. Gitu ya. Nah makanya kan kita harus bijak lagi. Artinya kan uang kita tuh semakin terbatas nih posisinya. Jadi bisa dipakai misalnya sisa 8 juta. Iya gitu ya. Karena tujuan keuangan kita banyak gitu ya. 20% aja udah habis nih misalnya untuk tadi si transportasi. Sisanya 8 juta. 8 juta kayak gimana nih Mbak Rista? Ada belum lagi nanti kita biaya makan. Apalagi kalau sudah berumah tangga. Belum lagi kita ngasih orang tua. Kan banyak nih. Jadi harus benar-benar smart tuh Mbak Desi gitu ya. Contoh, yuk kita keluarin dulu dari sisi kewajiban kita. Apa kewajibannya kita dalam rezeki kita, ada rezeki orang lain juga tuh Mbak Desi. Karena kalau kita nggak keluarin bisa aja masa kehidupan kita panjang. Tapi kalau kita keluarin jangan-jangan rezeki kita makin panjang gitu ya. Jadi ada sedekah pepuluhan gitu ya. Kemudian ada zakat, ini kita keluarin dulu. Kemudian yang kedua kewajiban kita adalah utang. Kalau kita masih punya utang piutang ya dibayarin. Karena utang ini bisa diwariskan kepada keluarga kita kalau kita tutup usia gitu ya. Jadi ini beban juga nih gitu. Jadi hati-hati nanti kalau kita bicara tentang utang. Kemudian kita bicaranya lagi adalah tadi ya ada perpajakan sebagai warga negara Indonesia yang baik, jangan lupa bayar pajak. Walaupun tadi uang pajaknya ngenes di Mbak Rista, ya udah nanti kita bahas di sesi lain gitu ya. Oke, dari situ kita kewajiban, baru kita masuk kebutuhan. Kebutuhannya apa Mbak Rista? Oke, yuk berapa sih yang kita bisa buat investasi atau nabung tiap bulan? Riz, kayaknya tadi uang kita cuma 8 juta. Kalau misalnya tadi udah keluar misalnya buat sedekah, buat bayar utang gitu ya. Buat kemudian asuransi kesehatan, ya gitu ya. premi. Di kewajiban tadi udah ada, udah habis nih misalnya di angka 1 juta. Berarti tinggal 7 juta nih uangnya Mbak Desi gitu ya. Oke, yuk kita lihat bisa nggak sih kita investasi 10% untuk nyiapin dana darurat kah gitu ya. Apakah untuk misalnya nanti dana menikah kah untuk yang masih single atau misalnya untuk dana pendidikan anak gitu ya. 10% kita ambil, berarti kan uangnya tinggal 7 juta, berarti kan 700.000 kita ambil. Kemudian tadi gitu ya kita ambil lagi untuk asuransi perlindungan karena tadi udah ada COVID baru, varian baru gitu. Resiko nggak ada yang tahu kan Mbak Desi gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya makannya gorengan, suka rokok dan lain sebagainya. Nggak dijaga juga. Oke yuk kita punya yuk baik misalnya oh aku bayarnya BPJS aja, oh ya nggak masalah, yang penting kita punya mitigasi resikonya gitu ya, mau BPJS mau kita punya asuransi monggo-monggo aja gitu ya sesuai dengan kenyamanan. Kemudian nextnya untuk kebutuhan rumah tangga, wah mulai dari tadi biaya dapur, belanja bulanan gitu ya, kemudian tadi misalnya kita listrik, biasa pulsa, kalau yang udah punya rumah tangga untuk anak, untuk istri, ini banyak banget gitu ya. Contoh kita ambilnya di angka misalnya tadi dari 7 juta udah keambil nih 700, ini udah keambil misalnya asuransinya 500.000, berarti udah keambil 1,3 gitu kan, 1,2. Berarti sisanya udah tinggal berapa?
Bisa nggak kalau misalnya kebutuhan kita ambil sisanya di angka 50% lagi tuh Mbak Rista? Ya monggo-monggo aja, karena kan kebutuhan tiap orang beda-beda tuh Mbak Desi, gitu ya. Tanggungan orang juga beda-beda. Gaya hidup juga apalagi gitu. di perkotaan semakin mahal. Beda banget gitu ya. Nah kemudian baru kita masuk nih dari kebutuhan tadi udah semua, baru masuk keinginan. Nah keinginan contoh tadi, Riz kita mau namanya ngasih self reward buat diri kita sendiri. Udah capek kerja macet-macetan naik kereta gitu ya. Oke, boleh nggak sih? Boleh-boleh aja. Tapi kadarnya adalah yang namanya kita memberikan penghargaan buat diri kita bukan selalu identik dengan barang-barang mahal. Masalahnya adalah generasi Gen Z dan milenial terbentuk dengan status sosial gitu ya, itu banyak banget keidentik ketika kita ngasih self reward buat diri kita itu harus berbentuk dengan yang mahal. Kemudian healingnya juga harus keluar negeri atau keluar kota gitu. Padahal tadi gitu ya, ukuran dengan kamu tidur istirahat aja udah lumayan. Atau misalnya di rumah tidur seharian udah termasuk juga kita kasih self reward buat diri kita. Jadi itu tapi nggak Instagramable yang begitu. Jadi kan balik lagi tadi kesadaran di awal tuh penting banget. Hidup kita itu terbatas, uang kita terbatas. Jadi kalau nggak direncanain dengan tepat, ya nggak akan bisa kita apalagi hidup kalau enak keinginannya gitu. tidak terbatas. Nah gitu. Oke, sekarang untuk yang khusus untuk keinginan ya, berapa persen dari penghasilan dari kita penghasilan, ini bisa contoh misalnya kita jadi kolateral untuk Riz, kalau misalnya tadi gitu ya, kalau tadi kan kita punya keinginan gitu, keinginannya apa sih? Oh aku mau beli baju, oh aku mau jalan-jalan gitu ya, oh atau misalnya aku suka beli makanan enak nih Mbak Rista gitu, kira-kira untuk kita berapa persentasenya? Lihat aja, kalau misalnya ternyata uang kita tadi udah habis di angka 90% buat tadi nabung, saving, buat ya kebutuhan, buat bayar utang dan lain-lain, sisanya tinggal 10%, ya udah itu yang kita gunakan gitu ya. Artinya tadi kalau misalnya tadi dari 10 juta, berarti kan budget kita cuma 1 juta nih buat hiburan, buat seneng-seneng nih gitu ya. Nah 1 juta ini contoh misalnya aku mau berhutang di pay letter misalnya gitu ya. Aku mau beli baju gitu ya, aku cicil 3 kali gitu. Sebulannya itu 300.000, ya nggak apa-apa, kamu masih punya kemampuan dari angka 1 juta. Tapi kalau misalnya tadi kemampuan kita di 1 juta, kita ngambil cicilannya per bulan di angka 2 juta, ya ini udah di luar kemampuan tuh Mbak Desi. Nah ini harus warning, kira-kira kalau kita tadi uangnya cuma 1 juta, kita cicilannya 2 juta, 1 jutanya mau ngambil dari mana? Atau kalau gitu kita cicilnya 12 bulan bagaimana? Tetap aja kalau misalnya kita cicilnya 12 bulan gitu ya, ini mengecil nih gitu. Tapi yakin ya, besok udah nggak ada cicilan lagi. Besok udah nggak punya keinginan lagi ya yang lain-lain. Karena ini kita fokus uangnya untuk bayar utang gitu. Jadi kita harus disiplin sama diri kita sendiri gitu ya. Karena tadi ketika kita berhutang, ketika terjadi resiko, itu kita yang menanggung gitu. Kalau kita berharap orang lain yang menanggung, ya jangan sampai. Nah kalau di bank kan tadi Mbak Rista mengatakan bahwa mereka melihat dari segi penghasilan dan akan memberikan pinjaman tidak lebih dari 30% ya. Nah kalau untuk pay later kita bisa nggak mengimplementasi itu pada diri kita sendiri? Bisa. 30% saya bisa gunakan untuk kolateral saya lah untuk berhutang gitu ya. Berhutang. Tapi tadi balik lagi, kan kita batasannya adalah kita nggak boleh berhutang 30% dari pendapatan kita gitu ya. 30% nih dari pendapatan kita nih, batasnya 10 maksimal. juta kan bisa gitu 3 juta. Tapi kalau misalnya tadi udah dirinci kebutuhannya ternyata sisanya cuma 1 juta, ya nggak bisa juga. Jangan dipaksain tuh Mbak Desi. Gitu. Walaupun tadi batasnya Rista bilang 30%, tapi kebutuhan kita udah banyak, udah ada posnya, ternyata sisanya 1 juta, nggak 3 juta, ya udah kemampuan kita cuma di 1 juta. Nah ini yang kita mesti sadarin gitu. Karena kalau kita nggak sadarin, dampak kita berhutang itu banyak banget tuh. Ada yang namanya bubble konsumsi gitu ya. Untuk kalau kita ngomong secara makro gitu ya, mikro kita ngomong secara mikro. Ini kan ada dampaknya juga nih buat ekonomi kita. Tapi dampaknya secara individu banyak banget. Kalau tadi kita ngambil 30% ya, keuangan kita ternyata tinggal 1 juta, kita paksain 1, kesehatan mental kita terganggu Mbak Desi. Iya pastilah, gitu ya. apalagi kalau kita hidup jatuh dari tempo, utang ke utang ya. Kalau sudah jatuh tempo dan jatuh tempo uangnya nggak ada. Ini kapan kita perlu belajar Mas, dan siapa yang selama ini bisa mengajarkan kita? Karena ya kita lihat kan sekarang apalagi dengan sandwich generation punya kebutuhan bukan saja untuk diri sendiri, tapi kalau yang punya anak punya untuk anak, yang punya orang tua ternyata beban orang tua juga jatuh kepada kita. Nah ini edukasi untuk ini idealnya itu mulainya kapan dan siapa yang memberikannya? Rista? Sebenarnya kalau edukasi keuangan balik lagi, semua edukasi apapun dimulai dari rumah. Gitu ya. Kenapa? Karena ternyata nih Mbak Desi, banyak orang yang melakukan hutang dan impulsif buying karena tadi ke-trigger dari masa lalu. Gitu. Ada orang yang terlahir dengan keterbatasan keuangan. Jadi begitu dia punya uang, gimana caranya semua yang dulu aku nggak bisa beli, aku beli. Nah artinya kan dari rumah.
gitu. Ada orang yang hidup dengan semua berkelimpahan harta gitu ya. Ada dua lagi orang yang kebentuk akan lebih menghargai, ada juga yang jadi tidak menghargai. Dan ini dari proses pembentukan di rumah ini dan kemudian lingkungan ini yang membentuk kita bagaimana kita mengambil keputusan akan uang. Nah, profil yang orang suka berutang ini, Mbak Rista, kan banyak ya berurusan dengan mereka yang memerlukan ini Utang istilahnya perencanaan keuangan ini, ilmu dari ini. Itu seperti apa sehingga mereka akhirnya mendapat kesulitan seperti ini? Memang tidak memiliki pemahaman atau tidak memiliki kemampuan untuk mengkontrol keuangannya atau apa gitu. Oke. Jadi kalau tadi menyambung pertanyaan sebelumnya gitu kan ya, edukasinya tetap harus dari usia, kan dibalik lagi ya, dari semenjak kecil udah dikasih edukasi dan paling mudah adalah dari rumah. Kemudian kalau kita lihat gitu ya, risk yang bermasalah dengan keuangan itu seperti apa? Sebenarnya 80% masyarakat kita bermasalah dengan keuangan atau pernah bermasalah dengan keuangan tapi mereka belajar untuk menjadi lebih baik gitu ya. Profilnya seperti apa Mbak Rista gitu ya, mulai dilihat dari profesinya kebanyakan karyawan Mbak gitu. Kemudian kalau kita lihat kenapa sih alasan mereka terjebak dengan utang piutang, terutama dengan pay later. Karena pay later ini bukan hanya untuk memenuhi konsumsi kebutuhan rumah tangga, tapi ada juga karena dia mengalami beban mental yang berat dengan tekanan di rumah, dia memberikan akhirnya dia memberikan kesenangan buat dirinya sendiri, untuk hiburan dirinya sendiri gitu ya. Itu juga bisa untuk anak-anak yang terkena sandwich generation atau banyak banget menanggung beban gitu ya. Jadi banyak banget nih Mbak profilnya. Bisa dia adalah karyawan, ibu rumah tangga juga bisa gitu ya, laki-laki perempuan sama gitu ya. Kemudian profilnya adalah mereka pernah bermasalah dari sisi keuangan gitu. Kemudian mereka ini tidak teredukasi dengan keuangan. Karena kalau kita lihat fakta angka literasi keuangan kita secara nasional, literasi kita itu baru 66% Mbak Desi. Tapi angka inklusi keuangan kita berdasarkan data 85%. Artinya ada gap antara ilmu dengan aplikasi di lapangan. Iya. Gitu. Masyarakat kita terpapar dengan sosial media, overwhelm gitu ya dengan Jadi ilmu, akses gitu ya. terhadap modal ini Aksesnya meningkat, mudah. tapi cara menggunakannya Ilmunya dengan baik. masih rendah. Justru yang terjadi adalah ya ini angka utang yang menjadi beban. Ya, betul. Semua ini semakin lama semakin Semakin lama meningkat. semakin tinggi. Mbak Makanya perlu banget untuk Mbak Desi untuk membantu edukasi juga Ya, nih. makanya gitu. saya sangat mengapresiasi ya insight-nya Mbak Rista, dan saya rasa diskusi kita seperti ini harus kita lanjutkan. Yes. Apalagi karena sekarang ini kita terpapar dengan begitu banyak pinjaman online, platform-platform, dan semuanya itu pasti menggunakan gimmick, iming-iming dan lain sebagainya. Tapi ingat ya bahwa ini semua harus kita gunakan dengan cerdas sehingga ini justru bukan menjadi beban, tapi bisa menjadi sesuatu yang positif bagi kita semua. Sekali lagi Mbak Rista, bukan masalah uang. Bukan masalah uang ya. Kadang-kadang orang juga semakin tinggi gajinya justru gaya hidupnya disesuaikan dengan gajinya. Gitu yang ya. Sehingga ya sama saja. Ya, Yes, utangnya tidak berkurang. Cuman barang yang dimiliki dan yang dibeli lebih banyak. Lebih banyak lagi karena tadi tuntutan hidup. Tuntutan hidup dan tuntutan keinginan juga. Ya, Yes. terima kasih demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.